Dalam seri ke-221 ini, didukung oleh para pemain, Hari sebagai kepala desa, Sulaiman sebagai penghulu keadilan, Maswara sebagai Marasilu, Nur Indah sebagai istri Marasilu, Fred Suban sebagai Wana Ringgit, Rusli sebagai Rangga Lawe, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Karena dituduh sebagai seorang pencuri, dia marah sekali. Dia segera menyerang Wana Ringgit yang telah dianggap memfitnahnya. Suasana di halaman rumah kediaman kepala desa Sukayatra menjadi ribut. Marasilu langsung menyerang Wana Ringgit. Beberapa kali pukulannya sempat bersarang di wajah ataupun bagian tubuh Wana Ringgit yang lain. Penghulu keadilan segera memberi isyarat pada prajurit-prajurit Kediri yang berdiri berjajar di sepanjang halaman. Prajurit-prajurit Kediri serentak meringkus Marasilu. Kurang ajar. Marasilu, kau telah membuat malu warga desa Sukayatra. Apa yang kau lakukan ini, ha? Kau ini manusia atau binatang? Tidak tahu sopan santun. Dengar Marasilu. Kalau kau berani bertindak brutal sekali lagi, Bapak penghulu keadilan pasti akan menjatuhkan hukuman yang berat bagimu. Cukup, Bapak Kepala Desa. Serahkan soal ini padaku. Marasilu. Ya, Bapak penghulu keadilan. Memang benar apa yang baru saja dikatakan kepala desamu. Perbuatanmu yang brutal itu bisa memperberat hukuman yang akan kau terima. Ampun, Bapak penghulu keadilan. Hamba benar-benar tidak terima. Wana Ringgit telah memfitnah hamba. Karena dia merasa menjadi orang kaya, orang mampu. Dia telah seenaknya saja menginjak-injak harkat dan kehormatan hamba. Hamba benar-benar tidak terima, Bapak penghulu keadilan. Dengar, Marasilu. Yang benar harus dibenarkan, dan yang salah harus disalahkan. Setelah mempelajari dengan seksama perkaramu ini, maka dengan ini aku menyatakan bahwa kau memang bersalah. Dan dimanapun juga orang bersalah patut mendapat hukuman. Sekarang dengarlah keputusanku. Aku, Rakedaksa Puja Sembah Dewa, penghulu keadilan yang bertindak atas nama hukum dan undang-undang pemerintah Kediri, dengan ini memutuskan Marasilu, seorang warga desa Sukayatra, kunyatakan bersalah. Dia telah mengambil burung jalak sewu milik orang lain yang bernama Wana Ringgit, yang juga adalah warga desa Sukayatra. Karena kesalahannya itu bisa dianggap pencurian, maka dengan ini aku memutuskan Marasilu dihukum cambuk 50 kali dan denda sebanyak 750 kepeng. Bapak penghulu keadilan, hamba mohon, batalkanlah hukuman itu, Bapak penghulu keadilan. Suami hamba tidak bersalah, suami hamba tidak pernah mencuri. Siapa kau? Hamba istri Kakang Marasilu. Hamba tahu sendiri bahwa Kakang Marasilu bukanlah seorang pencuri. Hamba mohon, batalkanlah hukuman itu, Bapak penghulu keadilan. Dia tidak akan tahan dicambuk 50 kali. Kalau sampai terjadi apa-apa, hamba sekeluarga akan menjadi susah, Bapak. Dia adalah satu-satunya tumpuan harapan keluarga kami. Hamba mohon
mohon, batalkanlah hukuman itu, Bapak Penghulu Keadilan. Hei, kau istri Marasilu. Jangan turut campur dalam urusan ini. Jelaskan suamimu itu bersalah. Dan sekarang dia harus menjalani hukuman yang setimpal. Tidak, suami hamba tidak bersalah. Suami saya tidak bersalah. Dia jangan dihukum, dia jangan dicambuk. Diam kau. Perempuan mau ikut-ikut. Suamimu sudah jelas seorang pencuri. Tidak, dia bukan pencuri. Aku dapat membuktikan bahwa dia bukan pencuri. Lihatlah apa ini. Apa itu yang kau bawa? Lihatlah Bapak Penghulu Keadilan. Burung jalak sewu inilah yang telah menjadikan gara-gara. Mungkin dia tidak kerasan tinggal bersama Wana Ringgit. Dia terbang dan kemudian hinggap di pohon belakang rumah hamba. Sekarang burung ini hamba kembalikan padanya. Hamba memang sudah menjualnya kepada orang lain. Tapi orang itu telah bermurah hati pada hamba. Dia mengembalikan burung ini. Nah, Bapak Penghulu Keadilan, apakah dengan kembalinya burung ini, suami hamba masih tetap dianggap seorang pencuri? Bagaimanapun juga keputusanku sudah kujatuhkan. Dan keputusanku tidak bisa dirubah-rubah lagi. Soal burung ini sudah kau kembalikan lagi kepada Wana Ringgit, itu terserah. Tapi hal itu bukan merupakan bukti bahwa suamimu tidak mencuri. Bapak Penghulu Keadilan, Bapak adalah lambang keadilan di negeri ini. Hamba mohon keadilan. Hamba mohon Bapakmu berkata benar. Kalau Bapak selalu memojokkan kami, orang-orang kecil ini, kepada siapa lagi kami harus minta perlindungan? Bapak Penghulu Keadilan, dengarkanlah keluhan kami ini. Dengarkanlah rintihan kami ini. Kami sudah tidak mempunyai apa-apa lagi selain keyakinan untuk berbuat baik. Sudah diam. Kau ini malah ngoceh ngalor ngidul. Apa matamu tidak melihat bahwa di sini ada prajurit-prajurit Kediri? Aku tahu, Ki Lurah. Aku tahu di sini ada banyak prajurit Kediri. Tapi aku tetap mempunyai hak untuk membela kehormatan suamiku. Dengar, istri Marasilu. Kalau kau ingin memperbaiki keputusanku ini, kau harus berani membayar mahal. Kalau sekarang ini kau bisa menyerahkan uang 1000 kepeng, maka suamimu akan bebas dari tuduhan. Bagaimana kau mempunyai uang sejumlah itu? Bapak Penghulu Keadilan, dari mana hamba mempunyai uang sebanyak itu? Suami hamba hanyalah seorang petani kecil. Kami sudah tidak mempunyai sawah lagi. Kami adalah keluarga petani penggarap. Tapi hamba mempunyai simpanan uang sedikit. Barangkali jumlahnya tidak mencapai 400 kepeng. Ambillah Bapak Penghulu Keadilan. Ambillah. Tapi hamba mohon, bebaskanlah suami hamba dari tuduhan pencurian. Dan bebaskanlah suami hamba dari hukuman. Mana? Iya. Oh, ini. Coba, mana uang yang kau katakan itu? Ini Bapak Penghulu Keadilan. Sayang sekali. Aku tidak bisa menolongmu dengan uang sejumlah ini. Tapi uang ini tidak bisa kau ambil kembali. Uang ini sebagian akan digunakan sebagai ongkos perkara. Dan sebagian lagi akan digunakan untuk mengganti kerugian Wana Ringgit yang telah beberapa kali dipukul suamimu. Pengadilan apa ini? Pengadilan tai kucing. Kurang ajar. Sudah istriku. Biar saja dia menghukum aku. Aku tidak takut dihukum seberat apapun. Sekalipun harus dipancung kepalaku, Marasiluh tidak takut. Kita tidak butuh pengadilan semacam ini.
Ayo cepat. Cambuklah aku. Cambuklah aku 1000 kali. Aku sudah tidak peduli lagi. Ayo, ayo cambuklah aku. Ayo prajurit-prajurit Kediri, cambuklah aku. Awas, hati-hati. Pegang dia kuat-kuat. Jangan sampai dia melawan. Ayo, ayo semua warga desa. Bantulah tuan-tuan prajurit meringkus Marasilu. Tangkap dia dan cepat ikat di bawah pohon. Ayo cepat. Mengapa kalian diam saja? Hei, mengapa kalian malah pergi? Ayo cepat bantulah tuan-tuan prajurit itu. Hei, kurang ajar. Mengapa kalian malah pergi satu persatu? Hei, ayo kembali. Kembali. Ajar orang-orang itu. Mereka tidak lagi mau mendengar kata-kataku. Mereka malah pergi begitu saja. Aku ditinggalkan begitu saja. Aku ini kan kepala desanya. Mengapa mereka tidak mau menuruti perintahku? Wah, aku malu sekali di depan Bapak Penghulu Keadilan. Aku bisa dituduh tidak becus mengatasi warga desaku sendiri. Kurang ajar orang-orang itu. Wah, siapa kalian ini? Mengapa kalian masih juga belum pergi? Halaman rumah ini sekarang sudah menjadi sepi kembali. Ya, mereka semuanya sudah pergi. Bapak Penghulu Keadilan dan prajurit-prajurit Kediri juga sudah pergi. Mereka akan menjalankan tugasnya di tempat yang lain lagi. Kalian sepertinya bukan warga desa Sukayatra. Memang. Kami bukan warga desa Sukayatra. Kami hanya sekedar mampir di desa ini. Maaf Pak Kepala Desa. Iya. Kalau menurut pendapat saya, Marasilu tidak bisa dinyatakan bersalah. Pertama, karena dia tidak tahu bahwa burung jalak sewu itu milik Wanaringgit. Dan kedua, burung itu toh sudah dikembalikan istrinya. Jadi sebenarnya soal curi-mencuri sudah tidak ada lagi. Tapi mengapa dia masih harus dicambuk 50 kali? Biar saja. Marasilu itu kan orang tidak punya. Dia tidak akan mampu untuk berbuat apa-apa selain merenungi nasibnya sendiri. Dia tidak akan mampu menuntut. Dia kan orang miskin. Nanti 2-3 hari lagi dia sudah melupakan peristiwa ini. Sebagai kepala desa, seharusnya kau tidak boleh berat sebelah. Berat sebelah bagaimana? Sepertinya kau lebih cenderung membela Wanaringgit dibanding Marasilu. Mengapa bisa begitu? Toh mereka dua-duanya warga desamu. Dengar. Kalau aku membela kepentingan Marasilu, aku tidak akan mendapatkan sepeser pun. Tapi kalau aku membela Wanaringgit, karena dia orang kaya, maka aku akan menerima imbalan yang cukup menyenangkan. Lihat saja, uang 400 kepeng milik istri Marasilu sekarang justru jatuh ke tanganku. Kalian barangkali tidak tahu siapa Wanaringgit. Dia itu orang yang sangat kaya di desa ini. Dia mempunyai kegemaran memelihara burung-burung yang bagus. Dia juga mempunyai kuda-kuda yang bagus. Dan setiap menghadapi perkara-perkara pengadilan, dia selalu keluar sebagai pemenangnya. Rupanya hukum sudah tidak berdiri tegak lagi di negeri ini. Bagaimana pendapatmu, Bapak Kepala Desa? Bagaimana pendapatku? Aku tidak tahu. Aku tidak mempunyai pendapat apa-apa tentang soal itu. Aku ini hanya seorang kepala desa. Sudahlah. Terima kasih Kepala Desa. Terima kasih atas keterangan yang kau berikan kepada kami. Sekarang perkenankanlah kami melanjutkan perjalanan. Ya. Silahkan saja. Perkara pengadilan Marasilu sudah selesai.
Kalau kalian ingin melihat perkara-perkara seperti itu lagi, kunjungi saja desa-desa yang lain. Kami juga tidak tertarik soal-soal keadilan. Apalagi keadilan yang bisa ditukar dengan uang. Arya Kamandanu dan Ranggalawe yang ikut menyaksikan perkara pengadilan Marahsilu segera memacu kudanya meninggalkan halaman rumah kepala desa Sukayatra. Mereka berkuda menyusuri jalanan setapak yang kanan kirinya ditumbuhi pohon-pohon perdu. Mereka bermaksud mengunjungi desa yang lain lagi, tapi mendadak dari jauh mereka melihat kerumunan orang di tepi jalan. Ternyata kerumunan itu adalah orang-orang desa Sukayatra yang sedang merawat luka-luka Marahsilu. Nampak istri Marahsilu menangisi suaminya yang tergeletak di pinggir jalan. Oh, Kakang Marahsilu. Sungguh malang nasib kita sebagai orang-orang kecil, Kakang. Kita selalu dianggap salah. Kita selalu dibodohkan. Dan akhirnya kita jugalah yang harus menanggung hukuman. Sudahlah Nini. Kita mengalah saja. Aduh. Sampai kapan kita harus terus mengalah seperti ini, Kakang? Keadaan kita semakin terjepit. Semua ini gara-gara burung sial milik Wanaringgit. Kalau tahu akan begini akibatnya, tentu aku tidak setuju kau menangkap burung itu. Sekarang kita tidak perlu lagi berhubungan dengan orang yang bernama Wanaringgit itu, Kakang. Jangan lagi sentuh barang-barangnya. Kalau perlu, kita tidak usah melewati depan rumahnya. Wanaringgit memang bajingan tengik ini. Dan kepala desa kita itu juga bajingan tengik. Rupanya mereka telah kerjasama untuk mencelakakan kita, Nini. Iya, Kakang. Semua orang juga sudah tahu bahwa kepala desa kita adalah manusia berhati busuk. Jiwanya kerdil. Dan sebenarnya dia pengecut. Nini, mengapa uang simpanan kita yang hanya sedikit itu kau berikan pada Bapak Pengunduh Keadilan? Iya. Semula aku bermaksud menebus kesalahanmu dengan uang 400 kepeng itu, Kakang. Tapi uang itu malah dirampas Bapak Penghulu Keadilan. Dan sekarang kita tidak mempunyai apa-apa lagi, Kakang. Sementara kau dalam keadaan sakit begini. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Apa yang bisa kita lakukan? Barangkali aku bisa membantu kalian. Aku mempunyai sedikit uang. Ini, terimalah. Siapakah Tuan? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Terima saja. Ayo, ambillah uang ini. Aku dengan ikhlas memberikannya. Aku tahu kalian sedang sakit hati. Aku tahu jiwa kalian menjerit minta keadilan. Tapi kalian hanya mendapatkan kekecewaan. Sekarang terimalah uluran tanganku ini. Barangkali uang yang tidak seberapa banyak ini bisa memberi penghiburan di hati kalian. Ayo, terimalah. Terima kasih, Tuan. Iya. Terima kasih sekali. Para dewa di atas langit. Sang Hyang Brahma. Sang Hyang Wisnu. Batara Siwa dan semua para dewa yang menguasai seluruh jagat raya ini. Terima kasih atas anugerah dan karuniamu ini. Terima kasih, Sang Hyang Widi. Lihat, Kakang, lihat. Kita mendapat pertolongan. Rupanya masih ada orang-orang yang berhati mulia, Kakang. Lihatlah, kita harus bersyukur, Kakang. Kita tidak boleh putus asa lagi. Rupanya di negeri ini masih ada orang yang memperhatikan nasib kita. Lihat, Kakang. Tuan, Tuan, terima kasih, Tuan. Terima kasih atas pertolongan Tuan. Kakang, sekarang kita mempunyai uang lagi.
lihat. Barangkali jumlahnya lebih dari 500 kepeng. Kita bisa berbuat sesuatu lagi dengan uang ini, Kakang. Syukurlah, Nini. Tapi siapakah tuan-tuan itu tadi? Apakah dia tidak mengatakan siapa nama-nama beliau? Tidak, Kakang. Beliau tidak bersedia menyebutkan namanya. Tapi, sudahlah. Yang penting, kita bisa berbuat sesuatu dengan uang ini. Kau bisa pergi berobat. Dan sisanya bisa kita gunakan untuk makan sehari-hari. Kalau saja di negeri ini banyak terdapat orang-orang seperti tuan-tuan itu tadi, saya kira negeri ini akan segera menjadi sebuah negeri yang aman, damai, makmur dan sejahtera. Negeri di mana rakyat kecil tidak diperlakukan dengan sewenang-wenang dan hidupnya tidak digencet serta ditindas.